Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi hari ini? Umi doakan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Umi, kita bertemu kembali. Pembelajaran hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin udah Umi jelaskan ya. Kemarin pembelajaran kita tentang kalimat, tentang kata tanya, kalimat tanya ya. Nah, apa kemarin kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang di dalamnya terdapat kata tanya. Nah, tema kita hari ini adalah tentang paragraf. Ya, apa itu paragraf anak Umi? Nah, kalau kita melihat di sebuah teks, sebuah bacaan, itu banyak ya nak. Ada beberapa baris kalimat-kalimat yang dia terpisah-pisah. Ada 2-3 kalimat di atas. Nah, itulah yang disebut dengan satu paragraf. Nah, jadi untuk pengertiannya, paragraf adalah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat pikiran pokok atau kalimat pokok, atau disebut juga kalimat utama, dan pikiran penjelas atau kalimat penjelas sebagai pendukung dari pikiran pokok. Nah, jadi kalau kamu mau membuat sebuah paragraf, kamu harus tentukan apa nak? Kalimat pokoknya dan kalimat penjelas. Jadi kalimat pokok itu disebut juga pikiran pokok, pikiran utama, kalimat utama sama ya nak Umi. Nah, itulah. Jadi satu paragraf itu harus ada kalimat utama dan kalimat penjelas atau pikiran pokok dan ya pikiran penjelas ya. Jadi Umi ulangi, kalau kamu mau buat sebuah karangan, itu tadi sebuah karangan dia sering terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragrafnya ada beberapa kalimat. Itu tadi terdapat kalimat yang pertama adalah kalimat utama disebut ya, atau kalimat pokok. Nah, dan selanjutnya disebut kalimat penjelas. Nah, itulah paragraf. Jadi kita perjelas lagi, itulah namanya ciri-ciri sebuah paragraf. Apa yang pertama? Nah, di sini mau Umi jelaskan tentang ciri-ciri sebuah paragraf. Apa yang pertama nak Umi? Nah, kalau kita mau membuat sebuah cerita karangan dalam satu paragraf, di dalam sebuah cerita, nah, ciri-ciri paragrafnya apa itu? Selain yang tadi, nah yang pertama, letak baris pertamanya. Nah, kamu mau menulis ini. Nah, sebuah karangan, lalu paragraf pertama. Nah, tentukan kamu sudah tentukan kalimat utamanya. Nah, kan kamu mau tulis di buku kan Umi? Nah, kamu tulis kalimat utama itu atau letaknya baris pertamanya agak menjorok ke dalam. Nah, bisa juga atau kita beri 5 spasi atau 5 ketukan.
1, 2, tapi jangan kamu ini dalam hati aja 1, 2, 3, 4, 5 kamu taksir aja. Nah, barulah kamu buat kalimat pertamanya dan seterusnya. Hanya pertamanya aja ya Naomi. Letak baris pertamanya, ingat agak menjorok ke dalam atau diberi 5 ketukan. Lalu yang kedua, yang tadi udah Umi jelaskan juga, memakai pikiran utama atau pikiran pokok. Nah, membuat memakai kalimat utama atau pikiran utama. Lalu yang ketiga, memakai pikiran atau kalimat penjelas. Nah, dari yang Umi sebutkan tadi tentang paragraf dan ciri-ciri sebuah paragraf sudah Umi jelaskan. Nah, kamu bisa ambil contoh di buku, kamu lihat ada di situ. Kalau ada teks karangan bacaan seperti sebuah cerita dongeng, nah di situ pasti terdapat beberapa paragraf. Coba kamu lihat bagaimana ciri-cirinya. Yang pertama tadi Umi jelaskan, benar enggak ada di situ. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang terkait tentang sebuah paragraf, coba kamu kerjakan di rumah. Kamu amati sebuah teks dongeng apa aja. Boleh kamu cari di buku. Nah, baru kamu amati, udah mengerti ciri-cirinya tadi, lalu kamu tuliskan ke buku kamu, ya, nggak usah banyak-banyak nak. Misalnya teks dongengnya ceritanya ada 5 paragraf, kamu buat aja 2 atau 3 paragrafnya. Asal kamu sudah mengerti maksud Umi. Nah, kamu tuliskan kembali di buku. Nah, yang mana ciri-cirinya tadi? Nah, bagaimana dia? Asal kamu udah mengerti tentang ciri-cirinya tadi, kamu tuliskan kembali. Tadi yang pertama katanya letak baris pertamanya agak menjorok. Benar nggak di dongeng itu tadi, di ceritanya, di paragrafnya? Oh, udah benar. Kamu tuliskan kembali di buku ya. Nah, oke Naomi. Nah, itu aja materi kita kali ini, tugas kita kali ini. Ya, sampai bertemu kembali. Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja anak Umi.